Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan podcast mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu bab 14 mengenai Service Organization atau organisasi jasa. Sebelum kami melakukan podcast pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulistewati, MPMC 1 C020088. Saya selaku host ditemani oleh rekan saya Artika Ratulia. Perkenalkan, saya Artika Ratulia dengan NPM C1C020076 sebagai narasumber. Baik, sebelum kami melakukan sesi tanya jawab, izinkan saya menjelaskan materi singkat mengenai Service Organization atau organisasi jasa. Pada abad ke-18 dan 19 di Amerika Serikat, mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor manufaktur. Mulai pada pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan yang cukup signifikan, yaitu perkembangan lapangan pekerjaan di sektor jasa sudah melampaui sektor manufaktur. Dan pada 2003 terjadi peralihan jumlah pekerja pada sektor jasa mencapai lebih dari 2 kali lipat pekerja pada sektor manufaktur. Mungkin itu saja materi singkat mengenai service organization. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Saya mau bertanya kepada Artika nih. Di dalam karakteristik terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Saya mau bertanya dengan Artika nih. Jelaskan beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap industri jasa pada pengendalian manajemen dari Departemen Legal, Departemen Penelitian, dan Pengembangan, serta Departemen Jasa lain di dalam perusahaan pada umumnya. Terima kasih atas waktunya, Saudari Sulistewati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sulistewati tadi mengenai faktor yang memiliki dampak terhadap industri jasa. Nah, beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap industri jasa pada pengendalian manajemen itu yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Maksudnya itu barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan di dalam perusahaan jasa itu tidak dapat disimpan. Dengan demikian, meskipun perusahaan manufaktur itu dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang ada di tangan pada saat ini, tetapi perusahaan jasa itu tidak dapat melakukan hal tersebut. Perusahaan jasa itu harus mencoba untuk meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Lebih lanjutnya lagi, biaya dari banyak organisasi jasa pada dasarnya itu bersifat tetap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, variabel kunci di hampir semua organisasi jasa itu adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang itu disesuaikan dengan permintaan. Lalu organisasi jasa juga berusaha untuk melakukan penyesuaian dengan dua cara. Yang pertama, organisasi itu mencoba untuk meningkatkan permintaan selama periode sepi dengan usaha-usaha pemasaran dan konsentrasi harga. Yang kedua, jika memungkinkan, organisasi jasa ini menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode sepi dan mengompensasi jam kerja yang panjang selama periode sibuk dengan waktu libur di kemudian hari. Lalu faktor yang kedua itu ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Suatu perusahaan manufaktur itu dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirim ke pelanggan, serta kualitasnya itu dapat diukur secara kasat mata atau menggunakan instrumen. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diberikan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Lalu manajemen restoran biasanya itu dapat memeriksa makanan di dapur, tetapi kepuasan pelanggan itu sangat bergantung pada bagaimana cara makanan tersebut dihidangkan atau disajikan. Faktor yang ketiga itu ada padat karya. Perusahaan manufaktur itu dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan itu menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Sebaliknya,
hampir semua perusahaan jasa itu bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Lalu faktor selanjutnya itu ada organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa itu mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit itu adalah relatif kecil. Beberapa unit itu dimiliki sendiri dan yang lain biasanya dioperasikan secara waralaba. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah ini memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Lalu faktor yang kelima itu sejarah perkembangan. Akuntansi biaya itu dimulai di perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi untuk tujuan pelaporan. Sistem ini itu memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Sedangkan perkembangannya, banyak organisasi jasa itu tidak mempunyai dorongan yang sama untuk mengembangkan pengelolaan data terkait biaya layaknya industri manufaktur saat itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai faktor yang memiliki dampak terhadap industri jasa pada pengendalian manajemen. Saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan dengan Saudari Artika bahwa faktor yang memiliki dampak terhadap industri jasa pada pengendalian manajemen itu ialah yang pertama itu ketiadaan persediaan penyangga, yang kedua itu kesulitan dalam mengendalikan kualitas, yang ketiga itu padat karya, yang keempat organisasi multi unit, dan yang terakhir itu sejarah perkembangan. Baik, saya mau bertanya lagi dengan Saudari Artika. Dalam jenis organisasi jasa profesional, terdapat ciri khusus berupa karakteristik dan sistem pengendalian yang berbeda dari jenis organisasi yang lain. Bisa tolong jelaskan, Saudari Artika? Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Sulistiawati. Itu ada dalam jenis organisasi jasa profesional itu terdapat ciri khusus berupa karakteristik dan sistem pengendalian yang berbeda dari jenis organisasi lain. Tolong dijelaskan. Baiklah, seperti yang sudah Saudari Sulistiawati sebutkan, di dalam organisasi jasa profesional ini terdapat ciri khusus. Pertama, karakteristik. Karakteristik ini sendiri memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada sasaran. Maksudnya, sasaran yang dominan dari perusahaan manufaktur adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan, terutama tingkat pengembalian yang memuaskan atas aktiva yang digunakan. Organisasi profesional ini memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Oleh karena itu, tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan adalah pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi semacam ini. Lalu untuk sasaran keuangan organisasi ini sendiri adalah memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional tersebut. Yang kedua itu ada profesionalisme. Organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang khusus. Banyak profesional itu lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari satu tim. Pendidikan bagi kebanyakan profesi ini tidak mencakup pendidikan dalam manajemen, tetapi pada umumnya menekankan kepada keterampilan profesi dibanding kepada keterampilan manajemen. Karena alasan ini dan alasan-alasan lainnya, biasanya para profesionalisme ini cenderung memandang rendah pada manajer. Profesional ini juga cenderung meremehkan implikasi keuangan dari keputusan mereka. Mereka ingin untuk melakukan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa memedulikan biayanya. Hal ini akan dapat mengarah pada pengendalian biaya yang tidak memadai. Yang ketiga itu ada pengukuran input dan output. Lebih lanjutnya lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh banyak profesionalisme ini bersifat tidak repetitif. Artinya tidak ada dua pekerjaan konsultasi atau proyek penelitian dan
pengembangan yang serupa. Hal ini membuatnya sulit untuk merencanakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas untuk menetapkan standar yang memadai bagi kinerja tugas dan menilai seberapa memuaskan kinerja tersebut. Lalu yang keempat itu ada perusahaan kecil. Organisasi profesional ini biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Lalu manajemen senior dan organisasi semacam ini itu biasanya dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Organisasi yang kecil pun itu tetap membutuhkan anggaran, perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran, dan satu cara untuk mengartikan kompensasi dengan kinerja. Yang kelima itu ada pemasaran. Dalam satu perusahaan manufaktur itu terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dan aktivitas produksi. Pemisahan yang jelas semacam ini itu tidak terdapat dalam organisasi profesional. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi itu membatasi jumlah dan karakter dari usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Tetapi pemasaran adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Jika pemasaran tak dapat dilakukan secara terbuka, maka hal itu dapat dilakukan dalam bentuk kontak pribadi, seperti dalam menyematkan dalam pidato, artikel, ataupun seperti pembicaraan di lapangan golf. Aktivitas pemasaran ini juga dilakukan oleh profesionalisme. Biasanya oleh profesional yang banyak menggunakan waktunya dalam pekerjaan produksi, yaitu bekerja untuk klien. Selanjutnya itu ciri dalam sistem pengendalian. Ciri dalam sistem pengendalian ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada penentuan harga. Harga jual dari pekerjaan ini ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya itu sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar itu biasanya dikaitkan dengan waktu profesional yang digunakan dalam penugasan tersebut. Masih ada profesi yang lainnya di mana terdapat harga tetap untuk proyek tersebut. Harga sangat bervariasi antar para profesi. Yang kedua itu perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategi formal ini di organisasi profesional itu tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan ukuran yang sama. Organisasi profesional ini tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional ini biasanya terutama terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang dan bukannya rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas, keinginan untuk melaksanakan pekerjaan dalam tim, masalah yang ditimbulkan karena mengelola organisasi matriks, dan karakteristik perilaku dan profesional. Semuanya itu memperumit perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional. Yang keempat itu ada pengukuran dan penilaian kerja. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional ini semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personal dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Beberapa sistem ini memerlukan peringkat numerik dan atribut tertentu dari kinerja yang memberikan rata-rata tertimbang bagi peringkat-peringkat ini. Kompensasi mungkin dikaitkan sebagai para peringkat numerik ini. Penilaian oleh rekan kerja atau oleh bawahan kadangkala itu merupakan bagian dari sistem pengendalian formal. Di beberapa organisasi juga, individu itu dapat diminta untuk membuat penilaian atas dirinya sendiri. Ekspresi kepuasan dan ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang paling
yang paling penting untuk menilai kinerja. Meskipun ekspresi semacam itu mungkin tidak selalu tersedia, anggaran itu dapat digunakan, dapat dibandingkan dengan anggaran itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja biaya, dan waktu aktual yang digunakan dapat dibandingkan dengan waktu yang direncanakan. Kontribusi utama dari profesional itu berkaitan dengan kuantitas dan berada di atas seluruh kualitas pekerjaan, sehingga penilaiannya tentu selalu harus lebih banyak bersifat subjektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan dengan Saudari Artika bahwa di dalam karakter khusus terdapat sasaran, profesionalisme, pengukuran input dan output, perusahaan kecil, dan pemasaran. Sedangkan di dalam sistem pengendalian terdapat penentuan harga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, pengendalian operasi, dan pengukuran dan penilaian kinerja. Saya mau bertanya lagi dengan Saudari Artika, bisa tolong jelaskan juga bagaimana karakteristik dan sistem pengendalian dalam organisasi nirlaba? Baiklah, sebelumnya tadi kita membahas mengenai karakteristik organisasi jasa profesional. Sekarang kita masuk ke karakteristik dan sistem pengendalian dalam organisasi nirlaba. Nah, di dalam organisasi nirlaba ini memiliki karakteristik khusus. Yang pertama itu ketiadaan ukuran laba. Banyak dari organisasi nirlaba yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya itu jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling berguna dalam suatu organisasi nirlaba. Sama seperti di dalam bisnis, dalam organisasi nirlaba, laba bersih secara rata-rata itu sebaiknya hanya sedikit saja di atas nol. Laba bersih yang besar itu memberikan sinyal bahwa organisasi tidak memberikan pelayanan yang berhak untuk diharapkan oleh pihak-pihak yang memasok sumber daya. Yang kedua itu ada modal kontribusi. Terdapat dua kategori utama dari modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik itu meliputi kontribusi gedung dan peralatan, atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut, pekerjaan-pekerjaan seni dan objek museum. Lalu sumbangan itu sendiri terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun. Hanya laba dari pokok sumbangan tersebut digunakan untuk mendanai operasi sekarang. Lalu yang ketiga, akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba itu menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun itu dibuat secara terpisah untuk beberapa dana, masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Kebanyakan organisasi ini memiliki yang pertama dana umum atau dana operasi yang berkaitan dengan kelompok akun operasi. Yang kedua dana pabrik dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal kontribusi dari ekuitas sebagaimana disebutkan. Yang ketiga itu ada beragam dana lain untuk tujuan khusus. Yang keempat itu ada pengelolaan. Organisasi nirlaba itu dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sendiri biasanya tidak digaji, dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya itu menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk duduk dalam organisasi nirlaba dibandingkan dalam bisnis, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual dan masalah-masalah yang baru timbul. Lalu
untuk sistem pengendalian dalam organisasi nirlaba, itu yang pertama ada penetapan harga produk. Banyak organisasi nirlaba itu memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Penetapan harga layanan pada biaya produknya adalah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh itu merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Secara umum, semakin kecil dan semakin spesifik unit pelayanan yang ditetapkan harganya, semakin baik pula dasar kepatuhan mengenai alokasi sumber daya. Sebagai aturan umum, pengendalian manajemen difasilitasi ketika harga-harga ditetapkan sebelum kinerja dan layanan tersebut. Jika satu organisasi mampu menutup biaya-biaya yang terjadi, manajemen tidak memotivasi untuk khawatir atas pengendalian biaya. Yang kedua itu ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba yang harus menentukan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan dalam bisnis yang biasa. Yang ketiga itu ada evaluasi dan operasi. Pada mayoritas organisasi nirlaba, itu tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab itu cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai karakteristik dan sistem pengendalian dalam organisasi nirlaba. Mungkin itu saja penyampaian saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan dengan Saudari Artika bahwa di dalam karakteristik khusus itu terdapat ketiadaan ukuran laba, modal kontribusi, akuntansi dana, dan yang terakhir itu ada pengelolaan. Sedangkan di dalam sistem pengendalian manajemennya itu terdapat penetapan harga produk, perencanaan strategi, dan penyusunan anggaran, serta evaluasi dan operasi. Baik, mungkin itu merupakan pertanyaan sekaligus jawaban terakhir untuk podcast bab 14 pada malam hari ini. Saya selaku host, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.